tenang itu, sehingga kami dapat menerima firman itu, sehingga firman-Mu bertumbuh berakhir dan berbuah dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami serahkan hamba yang akan memberkati kami dengan firman. Sudah Tuhan Kau rapi hamba. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan firman, berfirmanlah Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Bisa katakan haleluya. Firman Tuhan yang akan saya bawakan pada pagi hari ini masih berkaitan dengan firman Tuhan yang saya sampaikan minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu firman Tuhan katakan bahwa Yesus berkata kepada Nikodemus bahwa Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan masuk dan melihat kerajaan sorga. Dan hal yang sama tentunya berlaku untuk setiap orang percaya. Dan tentunya kita semuanya. Tidak peduli dia besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin, orang biasa, orang yang tidak biasa, tetapi semuanya harus dilahirkan kembali untuk bisa masuk kerajaan sorga. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita dilahirkan kembali, atau setelah kita lahir baru, maka apa langkah selanjutnya yang diajarkan oleh firman Tuhan untuk kita bersama? Mari kita akan membuka ayat kita yang pertama. Kita akan membuka dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Maaf, 1 Petrus pasal 2, ayat yang kedua. 1 Petrus pasal 2, ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama satu ayat ini. Sudah menemukan saudara? Ya, kita baca bersama ayat 2. 1, 2, 3. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Haleluya. Jadi saudara, saya tertarik dengan ayat 2 ini dan saya hubungkan dengan firman Tuhan yang saya sudah sampaikan minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu berbicara tentang kelahiran kembali, kita harus dilahirkan kembali. Tentunya setelah seseorang dilahirkan kembali, ini tidak berbicara tentang hal yang bersifat fisik, ya. Nikodemus tidak tahu apa artinya lahir baru atau dilahirkan kembali. Sehingga dia bertanya kepada Yesus, bagaimana mungkin aku yang sudah tua ini masuk kembali ke rahim orang tuaku, ibuku, dan harus lahir kembali? Saudaraku, dia tidak mengerti. Nah, yang dilahirkan kembali bukan fisik kita, ya, tetapi jiwa kita, tetapi hati kita, tetapi hidup kita. Nah, setelah kita dilahirkan kembali, setelah proses kelahiran terjadi, tentunya kehidupan kerohanian kita tidak langsung menjadi orang Kristen yang dewasa rohani. Saudara, kita tahu bersama bahwa ketika jaban bayi lahir, ya, itu menjadi bayi yang mungil, yang kecil, yang belum tahu apa-apa. Masih ada banyak, saudaraku, proses, bahkan ada hal-hal khusus sebagai orang tua, ya, pengasuh, bagaimana agar bayi ini, ya, bisa terus bertumbuh dan semakin besar dan akhirnya dewasa. Nah, ayat yang kedua di sini katakan, ini berbicara tentang dan jadilah semua kita, dan jadilah pada awalnya, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama, kenapa Tuhan katakan jadilah seperti bayi yang baru lahir?
Saudaraku, seorang anak, ya, bayi yang baru lahir itu bagaikan sebuah buku. Buku itu masih kosong, belum ada coretan, belum ada tulisannya. Tergantung saudara, tergantung kita sebagai orang tua, kita mau tulis apa dalam setiap lembar-lembar hari-hari bayi yang kita baru lahirkan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sejak dari bayi tentunya kita lebih mudah untuk mengajari anak kita, mendidik anak kita. Saudara, saya merenung dan saya berpikir begini, sangat masuk akal menurut saya, kalau anak yang kita lahirkan, ya, pada akhirnya kelak akan jadi sama sekarakter dengan kita. Ini tidak hanya berbicara tentang memang DNA-nya yang sama, memang gennya yang sama, memang ada unsur itu, tetapi begini saya berpikir, sebelum anak kita bisa ngomong bicara, dia sudah bisa melihat. 5 tahun pertama atau katakan 1-2 tahun pertama, dia hanya memperhatikan setiap hari bagaimana tingkah pola orang tuanya. Betul? Saudaraku, bagaimana gaya orang tuanya berbicara, bagaimana gaya orang tuanya dan lain sebagainya, semuanya dia perhatikan. Jadi sangat masuk akal menurut saya, kalau anak itu nanti setelah besar, ya, akan serupa dengan orang tuanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak mudah rupanya bagi orang percaya, kita yang sudah cukup dewasa, kita yang sudah dari sisi usia katakanlah sudah tua, namun harus melewati proses menjadi baik. Ini tidak mudah. Mengapa? Yang kendala yang dihadapi oleh Nikodemus adalah kendala ini. Nikodemus sudah terbiasa dia didengar, Nikodemus sudah biasa dia mengajari, Nikodemus sudah biasa dia berdiri di mimbar, Nikodemus sudah biasa dihormati, saudaraku. Dan ketika dia berhadapan dengan Yesus, ketika Yesus berbicara bahwa Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali, harus lahir baru. Yang pertama dalam 1 Petrus katakan, menjadi seperti bayi yang baru lahir. Artinya apa? Saudaraku, ini sangat sulit bagi seorang Nikodemus. Saudaraku, saya ingat begini. Ini untuk sekedar perbandingan agar saudara mengerti betapa sulitnya Nikodemus. Dia sudah terbiasa terbentuk dengan gaya tradisi, dengan pengajaran yang lama, dengan ibadah yang lama. Ini menjadi agak sulit bagi seorang Nikodemus untuk menjadi seperti bayi yang baru lahir. Begini saudara, saya ingat ketika saya baru kenal Tuhan, dari yang tadinya tidak kenal Tuhan, saya jadi orang Kristen. Buat saya pada saat itu, apapun yang dibilang pendeta, oh jadi rupanya jadi orang Kristen itu seperti itu. Tahunya saya seperti itu, saudara. Jadi betapa lugunya saya. Ya, pendeta katakan rajin kebaktian. Ya, saya kebaktian. Ya, kamu dibaptis? Ya, saya dibaptis. Pokoknya apa yang dikatakan pendeta, ya saya tahunya malah melakukan. Kenapa saya begitu mudah mempercayai pendeta? Kenapa saya begitu mudah untuk mempercayai Bapak Gembala saya? Saudaraku, karena saya bagaikan bayi yang baru lahir. Tetapi lain urusannya menjadi sulit bagi saya. Kalau saya berpikir misalnya saya sudah katakan dalam tanda kutip kenal Yesus sudah lama, jadi orang Kristen sudah lama, tetapi kita diperhadapkan dengan banyak tuntutan kenyataan firman Tuhan yang seharusnya kita jalani. Kadang-kadang kita masih begitu terpaku dengan gaya yang lama. Kadang-kadang kita masih begitu terikat dengan gaya yang lama. Nah, saudaraku, Tuhan inginkan, saudaraku, bahwa yang pertama jadilah seperti bayi yang baru lahir. Amin. Artinya apa begini? Sebenarnya menurut saya tidak sulit jadi orang Kristen. Menurut saya tidak sulit untuk mencari apa yang benar, mana yang benar, tentunya sesuai firman. Tidak sulit menurut saya. Mengapa? Apapun kalau memang kita ingin seturut dengan kehendak Tuhan, apapun yang ada di Alkitab, sudah lakukan saja.
Tetapi kan dalam kenyataannya tidak sesimpel itu, bukan? Benar saudara? Ya, tidak semudah itu. Saudaraku, jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang menjadi bayi yang baru lahir. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, selanjutnya dalam ayat dikatakan, nah, bayi yang baru lahir itu yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Saudara, air susu yang murni dan yang rohani, selalu ingin air susu yang murni dan rohani ini menjadi satu tanda. Ya, ini menjadi satu hal yang tidak dipisahkan dari seorang bayi yang baru dilahirkan. Selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani. Ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan, pernah anak saudara yang masih di bawah umur 5 bulan minta yang aneh-aneh? Pernah? Ma, minta Indomie, ma. Ya, ma, minta ke mall, ma. Tidak kan? Ya kan? Ma, minta baju, ma. Orang tuanya nggak dikasih baju pun dia nggak nangis gara-gara nggak kasih baju, nggak dibeliin baju. Apa yang dia minta? Air susu yang murni. Ibu-ibu punya senjata ampuh. Begitu anak-anak nangis, rewel, langsung dikasih senjatanya, udah langsung diam. Mengapa? Karena anak kecil, bayi yang baru lahir itu, dia nggak punya kebutuhan lain untuk dirinya. Yang dia butuh rasa perlu satu saja, yaitu apa? Selalu ingin air susu yang murni. Nah, ini berbicara tentang apa? Saya menyoroti hal yang pertama. Saya akan garis bawahi, kita perhatikan mari dengan sungguh. Kata selalu ingin. Ya, selalu ingin. Saudara, sesuatu yang saudara kerjakan, kalau didasari ada rasa ingin, ada rasa rindu, itu menjadi berbeda dengan sesuatu yang saudara kerjakan karena kebiasaan. Ya, kata selalu ingin, ini berbicara tentang rasa. Ini berbicara tentang sebuah kerinduan. Nah, saudaraku, Alkitab kita juga Tuhan Yesus katakan, mengajarkan kepada kita bahwa kita ini harus punya rasa lapar dan haus. Menjadi satu bahaya yang rohani yang sangat luar biasa menurut saya, yang sangat begitu berbahaya. Kalau seorang anak Tuhan, seorang Kristen sudah nggak haus lagi, nggak lapar lagi sama firman Tuhan. Bapak-bapak yang biasa bekerja, mengendarai kendaraan motor atau mobil, apa yang saudara lakukan ketika saudara lihat jarum penunjuk bahan bakar itu sudah mulai habis? Saudara berani masuk tol 1 jam lamanya? Berani? Jadi rasa ini adalah ibarat kalau di kendaraan itu sesuatu yang Tuhan taruh, yang sifatnya otomatis dalam diri kita, yang kalau kita rasa sesuatu harus segera kita isi. Rasanya menjadi orang yang sangat dekat bagi kita. Kalau sudah tahu bensin mau habis, kita tetap teruskan dalam perjalanan. Yang utama yang harus dicari adalah cari dulu apa yang butuh. Sudah, ini indikatornya sudah turun, harus diisi. Jadi rasa, ya, ini adalah sesuatu yang otomatis yang Tuhan taruh dalam hati kita. Ya, saya begini, saudara, kita ini bukan benda. Kenapa kalau misalnya saudara kita mengendarai mobil misalnya kita lecet, karena apa kita nggak tahu? Karena mobil itu barang yang mati, tidak punya rasa. Bayangkan kalau daging kita nggak ada rasa, dipotong pun nggak rasa sakit, tahu-taunya ternyata aku sudah tidak punya tangan. Kenapa ketika kita terbakar panas terik matahari kita rasa panas? Itu penting loh saudara, rasa itu. Karena kalau kita nggak rasa panas, nanti tahu-tahu kulit kita jadi hitam. Jadi kalau kita rasa panas, otomatis kita akan mencari tempat untuk berteduh. Bayangkan kalau kita secara lahir, ya, saudara nggak punya rasa lapar lagi terhadap makanan. Berbahaya tidak, saudara? Berbahaya. Dan ini menjadi sangat penting sekali. Anak-anak Tuhan, saya berbicara secara rohani, ya. Ya, Tuhan Yesus katakan bahwa berbahagialah
rasa. Lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Mengapa banyak orang Kristen datang ke gereja, ya pulangnya biasa saja? Karena datang ke gereja tidak didasari dengan rasa ingin, tidak didasari dengan rasa rindu, tidak didasari dengan rasa lapar dan haus, sehingga dia tidak dapat apa-apa. Saudara, betul baik ke gereja rajin itu adalah kebiasaan yang positif, yang baik. Tetapi demi pertumbuhan yang maksimal itu tidak cukup untuk saudara. Firman Tuhan katakan kebiasaan yang buruk bisa menghilangkan kebiasaan yang baik. Ke gereja adalah kebiasaan yang baik. Tetapi kalau kebiasaan yang baik ke gereja itu menjadi sebatas kebiasaan, saudara mau dapat apa di gereja? Ya kan? Saudara mau dapat apa? Nah, ketika kita di gereja harus seperti seorang anak bayi yang baru lahir, selalu ingin. Saya mau tanya ibu-ibu, kenapa bayi itu nangis? Ada rasa ingin apa? Ingin ASI. Kalau dia tidak nangis, berarti dia tidak ingin ASI. Saudaraku, sama. Kalau kita ingin sesuatu dengan Tuhan, saudaraku, wah, ibadah kita pasti jadi ibadah yang luar biasa. Kalau kita ada rasa ingin ini loh, itulah sebabnya ya banyak di dalam Alkitab, kitab Mazmur katakan bahwa Daud itu punya punya kerinduan kepada Tuhan. Kalau dia sudah rindu sama Tuhan, kepada Tuhan, dia katakan begini, seperti rusa yang rindu, ya, aliran sungainya dari Tuhan. Saudara, saya pernah cari-cari tahu, belajar, ya, rupanya rusa itu kalau dia haus, ya, itu ada gemercik air, ada air mungkin, aliran air mungkin 1, 2, 3 kilo yang jauhnya dari tempat di mana rusa ini ada, dia bisa rasa. Dan dia akan pergi mendekat kepada tempat yang ada airnya itu. Bagaimana dengan saudara? Saudaraku, saya berdoa kiranya tidak ada satupun di antara kita yang mati rasa secara rohani. Artinya mati rasa bagaimana? Kebaktian gak kebaktian sama saja. Itu sama artinya saudara makan gak makan sama saja, gak rasa kenyang. Ini bahaya, saudara. Ya, ini bahaya. Ya, saudara minum dengan gak minum sama saja, ini bahaya. Saudaraku, tapi Tuhan ciptakan kita tidak seperti itu. Jadilah seperti bayi yang baru lahir pertama, selalu ingin. Jadi saya menyoroti tentang pertama ini, selalu ingin. Ada rasa ingin nggak dalam diri saudara? Ketika saudara 1-2 minggu karena mungkin sesuatu hal harus saudara tidak bisa kebaktian, ada nggak rasa rindu itu? Ibarat orang kalau nggak kebaktian sekali 2 kali, ibarat kata menurut saya ibarat orang saudara puasa sehari atau 2 hari, bukan? Waduh, kalau baru masak begini bumbunya belum matang sudah kena di situ, enaknya ini gitu ya. Saudaraku, seharusnya demikian. Amin, saudara. Seharusnya demikian. Nah, perhatikan, kita lanjut. Selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani. Dalam terjemahan bahasa Inggris di sana saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Yang selalu ingin akan air susu firman, ya. Jadi kata-kata word atau firman, ya, susu firman yang murni. Saudaraku, ini tidak bisa dipungkiri. Bayi yang baru lahir, seseorang yang mengalami lahir baru, yang pertama nggak bisa dipisahkan. Ini nggak bisa memang dengan sendirinya begitu, ya. Dia selalu ingin susu firman Tuhan yang murni. Saudara, setelah dulu saya kenal Tuhan, masuk ke gereja, memang untuk saat ini menjadi satu kebanggaan secara rohani, bukan untuk disombongkan. Kali pertama kaki saya menginjakkan gereja, dari yang tadinya tidak ke gereja, yang tadinya begini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Kali pertama kaki saya menginjakkan ke gereja, ya, itu selama 1 tahun pertama gak pernah lowong saya, saudara.
Saya masih ingat lowong cuma 1 kali hari kebaktian Kemis atau Rebo itu, karena kaki saya kena paku nggak bisa jalan. Nah saudaraku, di rumah pun saya suka baca Alkitab, padahal saya baca Alkitab nggak tahu artinya apa, seperti ya baca begitu aja. Tapi rasa rindu itu ada. Saudara, saya mau korek sedikit nih, ya, sesuatu yang penting. Saudaraku, saudara rasa perlu butuh akan firman Tuhan sampai saat ini sejauh mana? Saudaraku, apakah Alkitab kita ini menjadi buku keramat yang hanya kita buka sesekali saja? Apakah firman Tuhan di gereja yang kita dengar hanya sebatas menunggu waktu untuk kita keluar dari gereja saja? Bagi yang baru lahir, yang ingin selalu ingin air susu yang murni, tidak demikian. Ya, tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menjadi makanan rohani utama, makanan rohani yang pokok bagi seorang bayi yang baru lahir. Saya mau sampaikan, saudara tidak akan pernah bisa maksimal dalam pertumbuhan rohani saudara kalau saudara jauh dari firman. Gaby dengan Eben badannya beda nggak saudara? Jauh. Saya mau kasih buka kartu sedikit. Saudara, Gaby dengan Eben cuma bedanya nggak sampai 2 tahun, 1 tahun lebih. Kenapa badan 2 anak ini bisa beda? Ibu-ibu lebih tahu kenapa ibu-ibu. Yang satu susah makan, yang satu jangan makan tetap makan. Ya udah resiko begitu. Memang ada hukum sebab dan akibat. Kalau kita jadi anak Tuhan, apalagi masih bayi rohani, masih baru belajar mengenal Tuhan, sama makanan rohani, makanan firman Tuhan, kita seperti Eben. Waduh, Eben itu, saudara, saya ingat gak ada gampangnya makan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya ini. Jadi hasilnya seperti ini. Pengen banget seperti saudara Leo. Waduh, gagah banget ya. Itu abang Leo kata, ya banyak makan dong, gitu ya. Saudaraku, tapi kalau nyentuh nasi aja sudah rasanya, bayangkan saudara, ya baru makan jam 4, sudah makanan masih di depan mata. Katakan ini makanan firman Tuhan, tapi ini yang banyak katakan. Baru jam 4 makan, sudah pesennya apa? Belum dimakan. Ma, aku nggak mau makan lagi loh ya nanti. Jadi makan itu seperti jadi beban, pekerjaan, pergumulan. Ya pantesan badannya kurus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, secara rohani juga sama. Kalau kita sedikit bersentuhan dengan firman, sedikit waktu kita gunakan untuk bersekutu dengan firman, ya, meskipun start awal mungkin waktu saudara dengan yang lain sama, tetapi mungkin saudara punya kondisi rohani akan berbeda dengan yang di sebelah kiri atau kananmu. Tergantung saudara punya porsi makan banyak atau sedikit. Saudara, saya mau tanya, saudara cukup 1 minggu makan sekali nasi? Itu puasa saudara namanya. Banyak anak Tuhan puasa ya. Cuma dengar firman Tuhan seminggu sekali. Wah, menurut saya puasa ini saudara, bertahan hidup saja sudah puji Tuhan. Tapi kalau kita ingin rohani kita maju, saya rasa firman Tuhan itu harus menjadi bagian hidup kita sehari-hari. Selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah ada satu lagu pujian anak sekolah minggu? Firman Tuhan ku dengar. Amin, saudara. Sangat baik sekali kalau saudara pagi waktu ada, saudaraku, saudara kalau bisa duduk bersama baca Alkitab sembahyang, bagus sekali untuk pertumbuhan rohani saudara. Ya, jadi air susu yang murni ini berbicara tentang firman Tuhan. Mari tolong bacakan Roma pasal 10 ayat 17. Roma pasal 10 ayat 17. Tolong bacakan yang sudah mendapatkan. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iya. Jadi dalam ayat ini jelas katakan bahwa
bahwa jadi iman, ya, iman kita ini sering berkata, Tuhan, imanku, aku ingin bertumbuh. Ya, sama seperti kita rindu anak-anak kita, ya, itu mengalami pertumbuhan yang baik, yang sehat, yang normal. Ya, tetapi kan tidak hanya lewat doa, lalu tiba-tiba iman kita gede gitu ya. Harus ada hukum sebab akibat. Firman iman itu akan terus bertumbuh, semakin kuat, semakin terus bertumbuh. Saudaraku, harus ada firman. Ya, harus ada firman. Itulah sebabnya saya tidak jenuh dari mimbar ini selalu ingatkan bapak-bapak siapa yang tidak punya Alkitab, beli Alkitab. Setelah beli, baca Alkitabnya. Kalau saudara nggak beli, ada di atas banyak Alkitab dengan catatan dibaca. Jangan jadikan Alkitab buku keramat ya. Bangga 10 tahun masih baru. Rupanya di bawah cuma kebaktian saja. Kebaktian saja bukannya pelan-pelan, takut lusuh, saudara. Jangan, firman Allah ini Alkitab untuk kita baca agar iman kita bertumbuh. Amin, saudara. Agar iman kita bertumbuh. Puji Tuhan. Kita kembali dalam 1 Petrus pasal 2 tadi. Jadi kiranya ini tidak hanya sekedar menjadi teori khotbah yang saya ajarkan, tetapi kiranya saudara bisa tangkap ini dengan baik. Saudara mulai pikirkan bagaimana caranya aku bisa bertumbuh gitu ya. Imanku bisa bertumbuh. Aku harus selalu rindu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Puji Tuhan. Kita kembali dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kedua. Selanjutnya, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh. Oleh apa? Oleh keinginan yang selalu ada akan air susu yang murni, yaitu firman Tuhan itu. Yang olehnya, oleh apa? Oleh firman itu, kamu bertumbuh. Saudara, setiap kita perlu firman Tuhan. Kalau ada seseorang, entah hamba Tuhan, entah jemaat, berdiri melayani firman, menyampaikan firman, saudaraku, kita menerimanya tetap sebagai firman daripada Tuhan. Kita tidak lihat orangnya, tetapi kita lihat apa yang dia sampaikan, yaitu firman Tuhan. Supaya olehnya kamu bertumbuh. Saudara, tema gereja kita pada tahun 2015 ini adalah bertumbuh ke arah kedewasaan penuh. Jadi ini tidak menjadi hanya sekedar menjadi slogan, tetapi ini kiranya menjadi penyemangat bagi kita sekalian. Saudaraku, menjadi penyemangat agar semua kita berlomba-lomba bertumbuh, ya, menuju kepada kedewasaan penuh. Amin, saudara. Bertumbuh itu seiring dengan bertambah. Kalau bertambah pasti bertumbuh, bertambah. Itu sama, saudara. Nah, Tuhan inginkan semua kita bertumbuh, ya. Bertumbuh, terus bertumbuh, dan akhirnya sampai semua kita beroleh keselamatan. Minggu yang lalu, firman Tuhan yang saya sampaikan, saya awali dengan satu ilustrasi. Sebuah bengkel besar, ada di situ tulis besar-besar, bawalah mobil saudara yang rusak, maka saudara akan dapatkan kembali nanti bawa mobil yang baru. Tetapi kan itu tidak ditulis prosesnya. Harus mungkin ada yang digergaji, harus mungkin ada yang dibolongin pakai las, harus ada yang diketok, bukan? Iya kan? Setelah itu banyak macam proses, sama, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Ya, proses yang Tuhan kerjakan dalam diri kita, termasuk di dalamnya adalah kita harus bertumbuh. Ya, harus bertumbuh sampai akhirnya beroleh keselamatan. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tolong satu orang bacakan Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3. Yang sudah mendapatkan langsung bacakan, karena ayat ini cari gampang. Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat 3. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Bahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Terus. Dan
dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Siang dan malam. Terus Ia seperti pohon yang ditanam di terus air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang membuatnya berhasil. ada amin, saudara. Jadi ini berbicara tentang orang yang ya dalam konteks berbicara firman Tuhan pada pagi hari ini tentang tema menjadi seperti anak kecil, bayi yang baru lahir. Ya inilah, kalau dia dekat dengan firman, ia akan jadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang pertumbuhannya begitu besar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bertumbuh apa saja yang bertumbuh? Saudara, kita kan bicara bertumbuh, iman bertumbuh, tapi kan iman itu nggak kelihatan, sifatnya abstrak di dalam. Saya kan nggak tahu imannya ini di belakang pojok sana, imannya Pak Batubara saya nggak tahu. Saudara Natalia saya nggak tahu. Tunjukkan iman saudara kepada saya. Yakobus katakan harus ditunjukkan dalam bentuk perbuatan. Saudaraku, jadi iman yang bertumbuh ya, itu memang itu akan kelihatan ya di dalam perbuatannya. Nah, yang bertumbuh apa saja? Ya, kasihnya bertumbuh. Kalau tahun lalu belum bisa mengasihi orang yang membenci, ya mulai sekarang harus bisa. Itu namanya bertumbuh. Kalau tahun lalu kebaktian masih Senin Kemis, ya sekarang bukan Senin Kemis lah, Kemisnya dihilangin. Itu bertumbuh. Nanti makin ke sana makin rajin. Itu namanya bertumbuh. Kalau yang bertumbuh itu bagaimana? Yang tadinya nggak tahu apa itu puasa, mulai belajar puasa. Itu kan namanya bertumbuh. Yang tadinya nggak bisa bangun pagi kebaktian, mulai bisa bangun pagi kebaktian. Itu namanya bertumbuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anak kalau mau kebaktian harus dorong-dorong, harus diomelin baru kebaktian. Harus bertumbuh dong tahun ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bertumbuh kasihnya, bertumbuh kesetiaannya, bertumbuh makin besar. Kasih kita kepada Tuhan, kepada sesama, kesetiaan kita kepada Tuhan, komitmen kita dalam kita melayani harus bertumbuh. Juga termasuk kesucian, kekudusan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesetiaan, kesucian, dan kekudusan juga pengetahuan akan Tuhan harus bertumbuh. Tolong satu orang bacakan ayat ini, ayat penting menjadi penutup. Kolose pasal 1 ayat yang ke-10. Kita buka bersama-sama. Dan mungkin lebih baik kita baca bersama-sama ya. Kolose pasal 1 ayat yang ke-10. Kolose pasal 1 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama. Sebenarnya kita perhatikan hanya ayat ini bagian terakhir, tetapi kita baca mulai dari awal. Ayat 10. 1, 2, 3. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saya mau ini bagian yang terakhir, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar, ya, yang benar, ya, tentang Allah. Jadi pertama, saya beberapa hari yang lalu pergi ke teman yang ada di Tomang sana. Ini teman ini punya sahabat dulu satu gereja lah katakan, dari jemaat gereja Pantekosta yang gembalanya sudah tingkatnya tingkat majelis pusat. Lalu saudara, saya agak heran, kok jemaat yang sudah lama memang asli jemaat Pantekosta, ya dia masih belum ngerti bagaimana itu puasa. Jadi pengetahuan tentang puasa juga dia belum tahu, masih tanya. Jadi ini saya juga jadi sebagai gembala, saya berpikir, aduh, jangan-jangan cuma di Pondok Bahan juga kalau ditanya, Bu, Pak, kalau puasa itu bagaimana? Aduh, gimana ya? Tanya dulu deh sama Bapak Gembala saya. Jadi begini, sudah pengetahuan kita akan Tuhan harus bertambah dan bertumbuh dan bertambah. Itu yang pertama. Ilustrasi yang kedua, ini satu contoh yang agak memudahkan saudara untuk bisa harus bertumbuh mengenal Tuhan, pengetahuan akan Tuhan.
Saudaraku, beberapa bulan yang lalu ibu gembala saking rajinnya, pengennya pohon mangga ini berbuah. Yang sini, dia tanya-tanya tetangga bagaimana cara ini pohon ini bisa lekas berbuah. Ada tetangga bilang, oh itu dikerat itunya, kulitnya ya dikerat, terus dikasih itu pupuk di sekitar itu. Sudah dengan semangat ya, sejak saya yakin, saya tahu kalau pada waktu Ibu Gembala ini tahu dari tetangga saranku itu dengan yakin ini benar bahwa ini nanti akan langsung berbuah. Setelah selesai semua, beres semuanya, sudah bersih itu keliling ini, saya siapa ini yang kupas ini kulit? Saya tanya-tanya, Mama Pak, kenapa dibikin begini biar berbuah? Ini bukan berbuah, nantinya mati. Begitu yakinnya, sebelum saya tahu kasih penjelasan bahwa ini nanti akan berbuah, apa yang saya lakukan benar, ya kan? Tapi karena saking nggak tahunya, betapa banyaknya orang Kristen kan demikian. Kita terlalu yakin dengan sesuatu, kita terlalu yakin dengan apa yang kita lakukan dan kerjakan, padahal itu salah. Padahal itu salah, dan buktinya memang mati akhirnya, saudara. Akhirnya saya tebak, jadi repot buat saya juga. Awal-awalnya saya kasih tahu, ini nggak benar begini, ini cara mati. Kalau di kampung cara mati pohon itu ya dengan cara begitu, nanti mati pelan-pelan. Nah ini kan fatal, saudara. Kalau secara rohani kan fatal. Ya, pengennya yang dia lakukan biar membuat ini pohon berbuah, ya bagus. Tapi malah salah, akhirnya mati. Sama secara rohani, kadang ada banyak hal yang saudara tidak tahu, saudara rasa itu benar, saudara lakukan dengan sepenuh hati, ini benar, padahal salah. Ujungnya kebinasaan. Saudaraku, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya ya kita harus terus bertumbuh dalam firman Tuhan, ya, dan kita harus bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jangan sampai kita meyakini sesuatu, kita pikir ini sesuatu yang benar. Tuhan sudah ingatkan melalui khotbah firman Tuhan, hamba-hamba Tuhan, apa yang ada di Alkitab, itu salah. Yang benar adalah apa yang aku yakini ini. Nggak bisa, saudara. Makanya tadi saya di awal katakan, kita nggak perlu ribet repot-repot cari yang benar. Saudara mau cari yang benar, saudara mau aman masuk surga, nggak usah susah-susah. Pendeta kadang-kadang banyak pendeta kadang cuma begini. Apa yang ada di Alkitab percayai dan lakukan saja. Amin. Ku tak pandang dari gereja mana, betul. Yang penting apa? Berdiri atas firman-Nya. Betul, yang masuk ke sana itu bukan orang Pantekosta saja, betul. Orang Pantekosta GPD juga kalau nggak lakukan firman, pintu surga tertutup, saudara. Nggak jaminan. Yang jaminan adalah yang lakukan firman. Waktu sekian, mungkin ada 7 tahunan yang lalu, ada satu keluarga, bapak namanya Bapak Petani. Saudaraku, dulu saya sudah dibaptis, percik katanya. Terus saya sampaikan, ayo kita buka Alkitab dulu, kita pelajari deh. Kita nggak usah cari tahu apa kata di sana, tetapi kita cari dulu deh yang di Alkitab. Setelah saya jelaskan, ya begini, akhirnya begitu aku harus dibaptis. Oh iya, sebenarnya apa yang kau lakukan dulu itu belum dibaptis. Siapa yang dibaptis? Dibaptis itu syarat pertama, harus tahu apa yang dilakukan itu harus dengan kesadaran dirinya sendiri yang bersangkutan yang menjalani baptisan, bahwa dia sudah dewasa, tahu apa yang baik, tahu apa yang tidak baik. Aku dibaptis berarti aku sudah tahu apa artinya baptisan. Berarti ketika aku dibaptiskan, aku sudah kuburkan yang lama. Bayi tahu nggak? Tidak. Jadi inti hakikat baptisan seperti itu. Lalu singkatnya akhirnya dia mau, puji Tuhan, tapi dia ancam saya, saudara. Tapi kalau nanti bagaimana di surga, tanggung jawab ya, beres. Aku nggak takut, kenapa? Yang penting ada di firman Tuhan. Saya berpikir begini, saudara. Kenapa? Ini kita santai sedikit ya.
Kenapa menjadi seorang Nikodemus menjadi sulit untuk jadi seperti bayi? Karena sudah banyak hal-hal yang dia sudah tahu, ini justru jadi penghalang. Saya nggak mempersoalkan apa yang saya lakukan, yang dikatakan pendeta itu tahunya saya lakukan. Kenapa? Karena saya masih kosong belum. Iya kan? Bisa nggak kira-kira begini untuk banyak hal? Saudara anggap aja orang nggak tahu apa-apa tentang kekristenan. Tahunya apa yang saudara jumpai di Alkitab, lakukan saja. Aman saudara punya hidup. Amin saudara? Itu saja. Ya, mengerti saudara? Ya. Jadilah kita seperti orang yang nggak tahu apa-apa. Ya. Pokoknya apa yang ada di Alkitab, tahunya kerjakan, lakukan saja. Karena firman Tuhan katakan tadi malam, bukan orang yang berseru kepada Tuhan Tuhan masuk kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Ini loh kehendak Bapa, firman Tuhan. Jangan sampai kita dikategorikan oleh Tuhan menjadi orang yang suka melakukan apa yang tidak Tuhan perintahkan dan tidak suka melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan sampai loh ya. Tuhan Yesus memberkati, menolong kita semuanya. Jadilah jemaat yang terus bertumbuh setelah lahir baru, yang terus bertumbuh jadi seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni. Sebentar malam nih kebaktian, ya. Jadilah seperti bayi yang baru lahir. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara banyak ibadah tidak ada ruginya. Saudara banyak dengar firman Tuhan tidak ada ruginya. Saudara akan terus makin bertumbuh dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Saya, Ibu Gembala maju ke depan, para singer maju ke depan, para pemain maju ke depan.